Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ratu Nashwa dengan nomor NPM 2512011247. Saya akan menjelaskan pengertian dari tata kata. Jadi, secara etimologi, morfologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti morph, yaitu bentuk, dan logi yang memiliki arti ilmu. Jadi, secara harfiah, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk kata. Morfologi atau yang bisa juga disebut tata kata di dalam kajian linguistik atau ilmu bahasa itu berarti cabang ilmu bahasa yang membahas tentang bentuk kata. Jadi di dalam morfologi kita membahas bagaimana kata-kata itu dibentuk, bagaimana imbuhan ditambahkan, bagaimana kata itu diulang dan digabung, dan bagaimana semua itu mempengaruhi makna dari sebuah kata. Jadi membahas dan mempelajari morfologi itu sangat penting agar kita tahu bagaimana bahasa itu bekerja, terutama dalam penggunaan kata dan kalimat di dalam bahasa itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas jenis tata kata bahasa Indonesia. Yang pertama ada nomina atau kata benda, seperti orang, benda, tempat, dan waktu yang berfungsi sebagai subjek atau objek, ditandai dengan tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Contohnya adalah rumah. Rumah tidak bisa dikatakan tidak rumah. Yang kedua ada verba atau kata kerja. Kata yang menyatakan proses, perbuatan, atau keadaan yang berfungsi sebagai predikat, ditandai dengan me, ber, di, dan. Contoh, mengajar. Yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Kata yang menggambarkan sifat, keadaan, ukuran, dan warna yang menerangkan atau menjadi predikat untuk nomina dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih atau sangat. Contoh, lebih cerdas atau sungai itu sangat dalam. Yang keempat ada pronomina atau kata ganti. Kata pengganti untuk nomina seperti aku, kamu, engkau, dia. Contohnya, dia sedang berlari. Yang kelima ada adverbia atau kata keterangan. Memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, misalnya sangat, lebih, tidak. Yang keenam ada preposisi atau kata depan. Kata yang berada di depan nomina. Contohnya ada di atas, di depan, di kanan, di kiri, di bawah. Yang ketujuh ada konjungsi atau kata hubung. Contoh, dan, tetapi, atau. Dan yang terakhir adalah interjeksi atau kata seru. Contohnya adalah wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Najwa Dela dengan NPM 25011200. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kata. Bentuk kata merupakan variasi kata yang melalui proses morfologis. Bentuk kata ada 5 bentuk. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah bentuk awal sebelum mengalami perubahan membentuk kata yang lebih kompleks. Kata dasar masih utuh karena mengalami penambahan imbuhan, pengulangan, penggabungan. Oleh karena itu, kata dasar berfungsi sebagai dasar pembentukan kata berimbuhan, kata ulang, maupun kata majemuk. Yang kedua ada kata turunan. Kata turunan atau kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami perubahan bentuk dan makna karena telah diberi imbuhan, baik awalan, akhiran, sisipan, maupun gabungan awalan dan akhiran. Terus selanjutnya ada kata pengulangan. Kata pengulangan adalah kata yang dibentuk melalui proses pengulangan atau reduplikasi. Proses pengulangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengulangan seluruh kata, pengulangan sebagian bunyi atau suku kata, pengulangan sebagian suku kata, pengulangan semu, serta pengulangan yang disertai dengan imbuhan. Selanjutnya ada kata majemuk. Kata majemuk merupakan proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua kata sehingga menghasilkan kata baru. Contohnya ada rumah sakit, orang tua, meja tulis. Selanjutnya yang terakhir ada kata serapan. Kata serapan adalah kosakata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah yang kemudian dimasukkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah komputer dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatimah Dakilah dari kelompok 4 dengan NPM 25120 yang akan menjelaskan tentang fungsi kata dalam kalimat. Di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi kata dalam
kalimat. Fungsi kata dalam kalimat adalah peran setiap kata dalam membentuk struktur dan makna kalimat. Setiap kata memiliki tugas tertentu agar menjadi lengkap dan logis. Di sini saya akan memberikan contohnya. Yang pertama, subjek, kata yang menunjukkan siapa atau apa yang dibicarakan. Yang kedua, predikat, kata yang menunjukkan apa yang dilakukan atau keadaan subjek. Yang ketiga, objek, kata yang menjadi sasaran tindakan dari predikat. Biasanya mengikuti kata kerjanya. Yang keempat, pelengkap, kata yang melengkapi arti tetapi bukan objek. Yang kelima, keterangan, kata yang memberi keterangan tambahan seperti waktu, tempat, cara, tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Syakilo, NPM saya 25120112228. Kali ini saya akan menjelaskan peran konteks dalam tata kata. Yang pertama, peran konteks dalam tata kata yaitu mengatasi ambiguitas makna. Konteks berperan penting dalam menafsirkan kalimat yang memiliki lebih dari satu arti. Dengan memperhatikan situasi, komunikasi, dan hubungan antara penutur, makna yang sesungguhnya dapat dipahami secara tepat. Kemudian yang kedua ada menentukan bentuk kalimat. Pemilihan struktur kalimat seperti bentuk aktif, bentuk pasif, maupun elipsis sangat dipengaruhi oleh konteks. Dalam situasi formal, kalimat pasif lebih sering dipakai, sedangkan dalam konteks santai, bentuk aktif mungkin lebih lazim untuk dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Segalani, NPM saya 25120111201. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, selanjutnya ada mengatur urutan dan menekankan unsur. Bagian kalimat yang dianggap penting atau baru dalam pembicaraan ditempatkan di posisi strategis, biasanya di awal atau diberi tekanan agar pesan tersampaikan dengan jelas. Yang selanjutnya ada menyesuaikan dengan jenis dan situasi teks. Konteks jenis teks, contohnya kayak narasi ilmiah, argumentasi, dan situasi sosial, menentukan struktur kalimat yang sesuai, baik dari segi gaya maupun tingkat keformalannya. Dan selanjutnya ada membangun koherensi wacana. Konteks membantu menjaga hubungan antar kalimat melalui penggunaan kata sambung, penggulangan atau penghilangan unsur tertentu sehingga teks menjadi padu dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Rizky Ramadan dengan NPM akhir 217. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam tata kata. Kesalahan dalam tata kata bisa terjadi baik dari sisi morfologi yaitu bentuk ataupun ejaan, maupun dari sisi sintaksis yaitu struktur kalimat. Kesalahan-kesalahan ini sering muncul baik dalam tulisan ataupun percakapan sehari-hari dan dapat memengaruhi kejelasan serta kebaikan bahasa yang kita gunakan. Yang pertama, kesalahan ejaan dan bentuk kata ataupun morfologi. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menggunakan bentuk kata yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti kata baku dari antri yang seharusnya diucapkan ataupun ditulis dengan menggunakan huruf E, yaitu antre. Kemudian kata apotik yang seharusnya ditulis juga dengan menggunakan huruf E, apotek. Dan kata nasihat bukan nasehat. Selain itu, kesalahan ini juga bisa muncul dalam imbuhan, seperti kata yang seharusnya menyontek bukan mencontek, dan mengubah bukan merubah. Kemudian yang kedua, kesalahan struktur kalimat atau sintaksis. Kesalahan ini terjadi ketika susunan unsur kalimat tidak tepat sehingga membuat kalimat menjadi tidak efektif atau sulit dipahami. Contohnya, kami terlambat datang disebabkan karena hujan deras, yang seharusnya ditulis
tidak menggunakan karena, yaitu kami terlambat datang disebabkan hujan deras. Kemudian bagi para peserta harap segera mendaftar. Yang seharusnya para peserta harap segera mendaftar. Kemudian kalimat terakhir yang salah adalah dia adalah guru yang paling terpandai di antara yang lainnya. Yang seharusnya ditulis dia guru paling pandai di antara yang lainnya, ataupun dia guru terpandai di antara yang lainnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Nabila Putri Hardiansyah dengan NPM 2512011193. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi kami yang berjudul tata kata. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana komunikasi dalam berbagai bidang. Namun, banyak penutur termasuk pelajar masih kurang memahami tata kata yang benar, terutama dalam penggunaan imbuhan, susunan kata, dan hubungan antar klausa. Pemahaman terhadap tata kata yang mencangkup morfologi, sintaksis, dan tata wacana sangat penting untuk menghasilkan kalimat yang jelas. Oleh karena itu, penguasaan jenis serta fungsi kata dalam kalimat diperlukan agar komunikasi menjadi lebih tepat dan sesuai konteks. Baiklah, saya lanjutkan. Konteks komunikasi juga berperan krusial dalam menentukan makna yang tepat, pemilihan bentuk kalimat, urutan unsur kalimat, serta kesesuaian struktur kalimat dengan situasi sosial dan budaya. Kesalahan tata kata yang umum terjadi seperti penulisan kata baku, kesalahan sumber struktur kalimat, penggunaan kata ganti, kata depan, pilihan kata, penulisan singkatan, dan kata yang mirip ejaan sering menghambat kejelasan dan efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, penguasaan tata kata yang tepat merupakan elemen kunci dalam melaksanakan komunikasi yang efektif dan turut mendukung pelestarian serta pengembangan bahasa Indonesia di era modern dan juga digital. Makalah ini bertujuan memberikan pemahaman ilmiah dan praktis mengenai tata kata sehingga dapat memperkuat sumber daya bahasa nasional di tengah globalisasi dan membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh pelajar dan penutur bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa yang benar dan sesuai konteks. Sekian, terima kasih.